Oke, Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan saya Sigit Wana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum prototipe. Ini banyak sekali dibicarakan pada saat kali ini. Ini rencananya akan mulai diterapkan pada sekolah-sekolah, nanti sekolah-sekolah tertentu, dimulai pada tahun pelajaran 2022-2023. Bagaimana sih kurikulum prototipe ini, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, ada benang merah dalam pengembangan kurikulum. Di kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013. Yang pertama adalah orientasinya holistik. Jadi nanti di kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis, non akademis, kompetensi kognitif, sosial, ekonomi maupun spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Kalau kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, otomatis bukan berdasarkan konten saja atau materi yang ada di sana. Jadi berdasarkan kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, tujuan sekolah, kemudian lingkungan lokal setempat. Kemudian berdasarkan kebutuhan murid, ini yang personalisasi ini ke person murid-muridnya. Kemudian di kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Itu yang menjadi utama adalah pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Dalam kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jadi nanti keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, kenalan kritis, kreativitas, atau yang lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila ini akan dikembangkan di sana. Kemudian yang kedua ini fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian fleksibel bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan level anak, yaitu teach at the right level. Kemudian melakukan penyesuaian dengan konteks maupun teks muatan lokal. Ini sangat penting Bapak dan Ibu. Karakteristik utama dari kurikulum prototipe yang pertama adalah pada pengembangan karakternya. Seperti apa pengembangan karakternya? Nah, ini di pengembangan karakter itu nanti ada 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis project. Ini yang utama. Jadi nanti ada pembagian pembelajaran, ada intra, kemudian profil pelajar Pancasila atau pengembangan karakter profil pelajar Pancasila itu. Pembelajaran berbasis project ini penting untuk mengembangkan karakter karena ini memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experience dari pengalaman yang ada di lapangan. Kemudian ini mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan banyak mapel. Kemudian struktur pembelajarannya fleksibel, jadi nanti tergantung desain dari sekolah seperti apa. Tema-tema Bapak dan Ibu, tema-tema untuk pembelajaran berbasis project ini ada 7 ini untuk SMA, SMP, SD, TK. Tetapi untuk SMK nanti ditambah 2 lagi. 7 tema utama untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian yang kedua rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ketiga,
kebinekaan tunggal ika, kemudian gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, kemudian suara demokrasi. Itu tema-tema yang akan dikembangkan pada kegiatan proyek belajar Pancasila. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Materi esensialnya itu apa Bapak Ibu? Materi esensialnya adalah pada kemampuan literasi dan numerasi siswa. Itu yang lebih esensial di sana. Kalau yang lain itu konten-kontennya saja. Jadi dua materi esensial ini akan dikembangkan banyak di kurikulum prototipe ini. Ini contoh Bapak dan Ibu, contoh dari capaian pembelajaran. Dulu kalau di K13 dikenal dengan KIKD itu sangat banyak dan terpisah, ada KS 1, 2, 3, 4. Tapi di capaian pembelajaran di kurikulum prototipe ini nanti dibuat lebih simpel, lebih bentuknya paragraf seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu fleksibel dalam perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Ini kerangka dasar dari kurikulumnya Bapak dan Ibu. Jadi ada yang di atas ini tujuan pendidikan nasional, adalah profil belajar Pancasila, kemudian standar kompetensi isi, proses pendidikan, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip belajar dan asesmen. Ini sudah ada dari pemerintah pusat, udah given gitu ya. Kita tinggal mengambil dari regulasi yang ada. Tetapi yang di bawah ini yang perangkat ajar itu ada buku teks pelajaran, contoh modul ajar, kemudian ATP, kemudian capaian pembelajaran, modul ajar itu dibuat oleh sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah. Kemudian kurikulum operasionalnya seperti apa itu dikembangkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan mengembangkan. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau lihat detailnya silakan dibuka di Keputusan Menteri Nomor 371 2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri 167 2021 tentang Program Sekolah PK. Itu nanti detail di sana Bapak Ibu, silakan dicek di sana Bapak dan Ibu. Ini jam pembelajaran Bapak dan Ibu tidak lagi per minggu tetapi per tahun, nanti jumlahnya di sana seperti itu untuk kurikulumnya. Kemudian di struktur kurikulum itu dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler, kemudian kegiatan project. Nah, itu kegiatan project ini bisa 20-30% untuk muatannya di pembagian jam pembelajaran. Kemudian kegiatan project penguatan profil Pancasila adalah kegiatan yang fleksibel, tidak rutin. Jadi tidak rutin ataupun terstruktur gitu ya, tetapi lebih bersifat berpusat pada siswa atau peserta didik. Kegiatan project ini ada 2-3 kali, 2 atau 3 tema per tahun. Jadi tadi kan ada 7, itu dibagi dalam 3 tahun, itu nanti bisa 2 atau 3 itu ya tiap semester. Selain itu ini karakteristik yang berbeda di kurikulum 2000 ataupun kurikulum prototipe ini. Yang paling mendasar untuk SMA itu nanti untuk peminatan itu tidak diberlakukan, penjurusan tidak diberlakukan, tetapi diarahkan untuk menentukan pilihan mata pelajaran. Jadi ke mata pelajarannya, bukan ke jurusannya, bukan ke prodinya, IPA, IPS itu bukan, tetapi cenderung ke mapelnya gitu ya. Tiap mapel nanti ada 2 atau 3 itu ya, tiap pilihan gitu ya. Itu yang sangat esensial. Kemudian istilah-istilahnya sangat berbeda dari capaian pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran, kemudian ada modul ajar, itu nanti terkait dengan kurikulum yang ada di sana. Oke, apa sih implikasinya Bapak Ibu dengan adanya perubahan itu? Tentu nanti jam mengajar jam mengajar ini terkait dengan tunjangan profesi guru, yaitu bagaimana kita mengatur bagaimana nanti agar dengan berubahnya jam tadi tidak berefek pada guru-guru kita. Kemudian linearitas mata pelajaran, mungkin ada mapel-mapel yang jamnya sedikit nanti dilinear enggak ketika dimasukkan di mapel yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas
kapasitas guru dan sekolah dalam menjalankan program sekolah ini. Tentu berbeda-beda bagaimana kita harus menyiapkan itu semua, menyiapkan gurunya, kepala sekolahnya maupun pengawas. Selain itu juga menyiapkan teknologinya, platformnya. Oke, itu Bapak dan Ibu sekilas tentang kurikulum prototipe ataupun kurikulum paradigma baru yang akan diterapkan pada tahun 2022-2023. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan saya Sigit Wana dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.